Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam hal ini akan memaparkan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dipaparkan oleh Nilawati Wardani, SPD MSI. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebiasaan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin, jangan hanya meniru. Itulah pesan Ki Hajar Dewantara. Ini maksudnya, guru sebagai pamong untuk mengarahkan agar siswa tidak terpengaruh terhadap budaya atau sosiokultur buruk. Pengaruh asing yang buruk, misalnya narkoba, minuman keras, dunia gelap malam, free sex, LGBT, dan lain-lain. Walau meskipun kita boleh meniru pengaruh asing yang baik, misalnya budaya penelitian kebenaran Al-Quran dengan metode sains dan lain-lain. Hendaknya barang baru tersebut diselaraskan oleh lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan atau kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Pandangan saya sebagai pembelajar atau guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun perilaku dan pertumbuhan kodrat anak, saya sebagai pembelajar atau guru mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun,
anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pandangan saya sebagai pembelajar atau murid, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa belajar seumur hidup atau long life education, sehingga ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dapat ditransfer dan diaplikasikan kepada siswa saya, sehingga siswa saya mampu menghadapi tantangan zaman yang terus-menerus berubah secara dinamis. Seperti halnya yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu sedang mengikuti program guru penggerak, itu berarti saya sedang belajar dan belajar. Itulah yang saya maksud dengan long life education. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.